Sebelumnya ayat yang kedua ya, Roma pasal 5 ayat kedua. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia kita bermegah dan kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan ini keluar satu pengharapan yang tujuan akhirnya adalah untuk kemuliaan Allah yang kita pelajari tentang teologi kemuliaannya. Theology of Glory. Nah, ayat yang ketiga, dan bukan hanya itu saja, bukan hanya tertuju pada kemuliaan, ada prosesnya yang akan kita dapatkan janji-janji Allah itu. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat kelima, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dan ini keluar satu pekerjaan Roh Penolong, yaitu Roh Kudus, Roh pengharapan. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu kita ditentukan oleh Allah. Ayat 6. Nah, saya baca ayat 8 dan 10 aja ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi yang pertama masih lemah, yang kedua masih berdosa. Ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru musuh Allah diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti kita akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi masih lemah, dikatakan di situ, terus masih berdosa, dan apa yang terjadi? Kita menjadi seteru Allah. Dan ini posisi kita, waktu kita belum didamaikan, belum mendapatkan satu janji Allah, dan kita tidak bisa mengharapkan apapun. Ya, nah di sini kita belajar yang penting sekali, yaitu apa? Nah, kita belajar tentang pengharapan itu sebenarnya yang penting itu apa sebenarnya dalam pengharapannya. Nah, ada dua hal penting di dalam perjanjian lama. Pengharapan itu adalah berkaitan dengan penantian, menunggu. Yang kedua adalah menunggu dengan kepercayaan. Jadi menunggu dengan kepercayaan, menunggu dengan benar-benar dia berdasarkan apa percayanya. Nah, di dalam perjanjian baru itu lebih dalam lagi diberikan kepada kita, diberikan apa? Pemandangan yang lebih kuat lagi dalam perjanjian baru, yaitu kita diberi satu gambar Kristus, teladan Kristus, dan itu akan ditanamkan dan dianugerahkan pada kita. Ya, pengharapan yang menghasilkan ketekunan, tahan uji, dan bersabar, serta kita bisa memelihara apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan kita bisa mempertahankan itu. Nah, di sini kita melihat dalam perjanjian lama, itu ada kepercayaan yang jelas di dalam janji-janji Allah. Dan kedua adalah kita harus menantikan itu. Menantikan sampai kapan? Dari turunan ke keturunan. Jadi bukan kita saja, tapi kita juga akan mengajar anak cucu kita supaya mereka juga memiliki satu iman yang sama yang menantikan bagi kita. Jadi pengharapan ini bukan individu, tetapi dia bersifat berjalan terus dari orang percaya kepada orang percaya, dari orang percaya sampai kepada anaknya yang juga percaya. Dan itu berjalan sampai waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Dan semua perjalanan itu menuju ke depan semua. Nah, pengharapan itu eskatologi, menuju ke depan. Nah, masalah yang paling berat adalah bangsa Israel selalu gagal, selalu jatuh di dalam pengharapan mereka, karena bangsa Israel ini tidak mendapatkan satu kepercayaan yang ada, yang menguatkan mereka, yang ada hadir kuasa roh Allah dalam diri mereka. Nah, Tuhan belum menjanjikan itu, belum mengutus Roh Kudus kepada manusia. Dan itu bedanya perjanjian lama dengan perjanjian baru, itu pekerjaan Roh Kudus sangat beda sekali. Walaupun perjanjian lama ada pekerjaan Roh Kudus yang memelihara juga, tetapi tidak seperti dalam perjanjian baru yang menjamin apa? Yang menjamin akan melestarikan, akan
perseverance, akan mempertahankan apa yang dikatakan Tuhan, yang dijanjikan, semua kelimpahan itu akan dinikmati oleh orang percaya. Dan ini penting sekali. Jadi kita melihat di sini ditambahkanlah bahwa bukan hanya trusting, bukan hanya dia menunggu, tetapi ada karakter Kristus yang diberikan kepada setiap orang percaya. Nah, di dalam Roma pasal 4 ayat 18 tadi, nah karakter itu jelas sekali bahwa itu yang akan membuat Abraham itu, salah satunya anugerah Tuhan diberikan oleh Abraham adalah dia tidak bimbang, dia tidak ragu, dan walaupun kondisi situasi tidak akan memungkinkan, dia bisa menerima janji itu. Jadi secara kasat mata, apa yang dialami, apa yang dihadapi semua, dan bahkan Abraham dikatakan umurnya 100 tahun. Tuhan berjanji kepada Abraham itu umur 75 tahun. Kamu akan menjadi bapak segala bangsa, dan banyak bangsa itu akan menjadi keturunanmu. Jadi darah dagingmu itu akan menerbitkan suku-suku bangsa yang luar biasa. Itu banyak sekali. Dan Tuhan meminta Abraham, waktu dia melihat dan dia mau mengimani janji Tuhan itu dalam Kejadian pasal 15 ayat 5, dia diminta oleh Tuhan untuk melihat ke langit dan juga untuk melihat ke laut, ke pasir di laut. Jadi perbandingannya adalah pasir di laut dan bintang-bintang yang ada di langit. Itu keturunanmu seperti itu, dan tidak ada orang yang bisa menghitung keturunanmu seperti menghitung pasir atau menghitung langit, menghitung matahari atau bintang-bintang di langit, gitu kan? Nah, bagaimana satu kondisi itu bisa berjalan waktu Abraham itu nggak mungkin lagi berharap. Dikatakan tidak ada dasar untuk berharap. Apa dasarnya? Tubuh saya udah mati, istri saya mandul, dan bukan hanya mandul, dia juga sudah menopause, tidak mungkin bisa punya anak lagi karena dia sudah usia lanjut. Jadi wanita itu kan seperti ada telurnya. Setiap bulan itu kan menstruasi. Nah, Sarah ini sudah mandul dan tidak mens, jadi double. Terus Abraham itu tua. Jadi kalau orang tua itu memang secara fisikal itu tidak memungkinkan lagi untuk bisa punya anak. Jadi dari tubuhnya, dari kondisi istrinya, tubuh istrinya, kondisi yang ada secara biologis baik untuk Abraham dan Sarah itu tidak memungkinkan, tidak memungkinkan. Untuk apa? Untuk bisa mendapatkan janji Tuhan. Tidak ada kemungkinan. Boleh dikatakan secara manusia itu mustahil. Tetapi perhatikan, Abraham melihat kondisinya itu dan dia tidak menantikan dengan kondisi keputusasaan. Artinya begini, waduh udah kondisi gini udahlah, nggak usah, nggak apa-apa lah gitu. Nah, apakah itu akan terjadi dan kondisi-kondisi itu bisa melemahkan iman Abraham? Tidak. Abraham secara rohnya, secara janji yang diberikan dan dianugerah pada dia, Abraham tidak pernah merasakan dia tuh ragu dengan janji Tuhan. Dia betul mengalami kelemahan-kelemahan dan begitu banyak tanda petik juga keluhan istrinya. Bagaimana kita punya anak? Kalau aku seperti ini nggak mungkin. Tuhan kan janji kepada kamu, kamu mungkin, masih mungkin laki-laki. Nah, terus kemudian dia punya ide, Hagar itu, hambanya yang dari kecil itu dia pelihara, ya udah kamu kawini Hagar, kamu punya anak dengan Hagar. Dan siapa tahu bisa punya anak. Kalau dengan saya udah nggak bisa punya anak. Dan sudah dicoba bagaimanapun nggak bisa, memang nggak bisa. Gitu kan. Maka dengan Hagar itulah berpengharapan kepada cara manusia dengan pola jalan yang dipikir, ini bisa ini. Jadi Tuhan padahal mengatakan bukan selain Sarah, bukan Hagar, tapi Sarah yang punya anak. Dan kapan itu? Nah, begitu itu berjalan, nah Tuhan melihat cara hidup Abraham itu, imannya tidak berubah, tetapi dia memiliki kelemahan seperti kita. Dia juga mempertanyakan, iya bagaimana ini ya? Terus istrinya juga mengatakan, gimana kamu janji Tuhan itu? Mana janjinya? Kan nggak mungkin. Udahlah, mungkin Tuhan memberikan hikmat pada kita, ya udah kamu kawinin Hagar. Nah, disitulah kesalahan yang membelokkan, walaupun menurut secara sosial, budaya, dan saat itu, bahwa majikan itu boleh mengawini budaknya. Karena budaknya itu milik majikannya dan seluruh hidupnya milik majikannya.
Dan itu berlaku zaman dulu ya, bukan zaman sekarang. Jadi pembantu itu boleh dikawini. Maka orang-orang kuno-kuno itu, engkong-engkong dulu kita itu kan seringkali juga menikah dengan pembantunya. Walaupun sudah punya istri, bisa nikah dengan pembantunya. Mungkin karena baik atau karena menolong banyak dan lain-lain, akhirnya bisa seperti itu. Nah, di sini Abraham melakukan satu kelemahan, satu kesalahan. Dan boleh dikatakan juga itu adalah tanda petik dosa. Karena tidak berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Tidak tepat sasaran. Tidak melakukan dan menantikan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tetapi iman Abraham itu jelas sekali dikatakan dia tidak bimbang, dia tidak ragu. Walaupun dia jatuh dalam kelemahan. Jadi kita harus mengerti di sini bahwa iman kita dalam pengharapan itu bisa lemah, bisa jatuh. Ya, bisa. Tetapi itu akan dikuatkan lagi dengan janji Tuhan, dengan pengharapan Tuhan. Dan itu terjadi terus-menerus. Jadi pengharapan ini yang menolong kita untuk melihat jauh ke depan. Ya. Nah, kalau kita mau ilustrasikan di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, itu sangat bisa diilustrasikan dengan seperti ini. Ya, ini gambaran. Nah, seperti kapal, supaya dia tidak oleng kemana-kemana, waktu dia ditambatkan di pantai itu, maka dia harus memakai jangkar supaya ada saunya dan dia menetap. Dan dia nggak bisa kemana-mana, karena ada kekuatan yang mengikat dia. Nah, itu seperti itu pengharapan. Jadi seperti kapal itu dihentikan di situ supaya dia tidak kemana-mana dan dipeganglah di situ. Nah, itu Perjanjian Lama. Ya, ini ilustrasinya, sangat mudah sekali. Jadi Allah menetapkan kita dalam satu tempat dan memilih kita dan kemudian memberikan pengharapan, dan seluruh hidup kita ini mau berputar kemana, kena angin, kena apapun, mau kena gelombang, maju, mundur, kiri, kanan, dan bergerak-gerak seperti itu, ya kena gelombang seperti itu, tetap aja sau yang Tuhan pasang itu nggak bisa lepas. Ya, jangkarnya itu masuk ke dalam dan menempel ke batu karang dan masuk itu giginya itu ya, terus mencengkeram itu, dan kapalnya mau sehebat apapun goyang-goyangnya, dia tetap menetap pada janji Allah. Nah, itu Perjanjian Lama. Nah, sedangkan Perjanjian Baru itu ada pengharapan yang berbeda sedikit, tetapi menunjukkan kepada kemampuan kita yang dianugerahkan oleh Tuhan. Kalau yang Perjanjian Lama itu Tuhan itu memelihara dan kamu itu nggak bisa apa-apa. Kamu harus menetap, kamu harus berusaha tetap di situ. Kamu mau goyang apapun, kamu harus balik lagi kepada kekuatan yang sau itu, dan Tuhan berikan itu. Status pengharapan kita itu teguh, nggak bisa digoyang apapun, karena Tuhan yang memberikan, Tuhan yang menancapkan. Nah, sedangkan dalam Perjanjian Baru itu ada unsur, kita tahu bahwa unsurnya apa. Dalam Perjanjian Baru itu seperti layang-layang. Jadi maksudnya begini. Jadi kita yang memegang, kan kemudian kita ulur layang-layang itu dan sampai jauh. Nah, yang mengendalikan layang-layang ini adalah dimanapun layang-layang bergerak itu bergerak sesuai dengan tangan kita. Mau diulur, mau panjang, mau pendek, itu kita yang ngaturnya. Jadi Allah itu memberikan kepada kita satu anugerah bahwa Allah akan berjanji dia akan memberikan kekuatan bagi kita. Dan yang kedua adalah Tuhan memberikan satu kekuatan baru. Untuk apa? Menghidupi pengharapan itu. Dengan jalan bahwa seperti layang-layang itu. Jadi kamu sekarang harus mengikuti kemanapun angin menentukan layang-layang itu bergerak dan semakin tinggi. Walaupun kadang-kadang kita melihat bahwa layang-layang itu kita nggak lihat itu mana sih layang-layangnya itu, karena terlalu tinggi dan begitu tingginya kita hanya bisa merasakan di tangan kita itu ada layang-layang. Ya, ada anak kecil yang tidak bisa melihat papanya main layang-layang, kan mana layang-layangnya, yang mana itu, nah, anak itu nggak bisa lihat, dan kemudian anak itu dikasih benang layang-layang itu kepada anak itu dan tangannya memegang itu, anak itu nggak lihat mana layang-layangnya karena terlalu tinggi, dia bisa merasakan ada di tangannya dia. Dan dia bisa tarik, bisa ulur, dan dia bisa merasakan itu. Dan kekuatan itu adalah kekuatan karya Kristus. Nah, Perjanjian Lama itu mengingatkan kita kepada bahwa Allah yang menetapkan, Allah yang menjanjikan, Allah yang memberikan harapan, dan kamu akan menikmati harapanmu itu, mau tarik, mau ulur semuanya, itu dengan kekuatan yang ada, jangkar sau itu. Dan bagaimana tangan kita ini diberikan Tuhan untuk apa? Untuk mengaturnya. Nah, di dalam
kematian dan kebangkitan Kristus itulah kita mendapatkan kekuatan ini. Apa itu? Di dalam Roma pasal 5 ayat 2, tadi kita jelas sekali. Di sini dikatakan bahwa di dalam masa-masa kesulitan, kesengsaraan, masa-masa yang tidak mungkin seperti Abraham, atau seperti Ayub, bapak orang tekun itu. Nah, kita diberi kekuatan Tuhan untuk apa? Berdiri tetap dengan janji Allah, dan kita berjalan dengan apa? Dengan ketekunan. Walaupun kita nggak tahu, walaupun kita mengalami satu keputusasaan, walaupun kita tahu bahwa ini nggak ada harapan lagi. Nah, di situ Tuhan memberikan satu kemegahan bagi kita. Kamu jangan kecewa, jangan kecut, jangan takut, jangan gelisah. Kenapa? Karena semua sudah dimenangkan oleh Tuhan. Di dalam kematianku, segala penderitaan itu sudah selesai. Segala bentuk apapun yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan itu sudah dibereskan oleh Tuhan. Walaupun tubuh kita menjadi lemah. Walaupun tubuh kita bisa mengalami begitu banyak kelemahan-kelemahan, dan bahkan Abraham itu sampai mati, dia tidak menerima janji Allah. Bayangkan, ya, semua tokoh-tokoh iman itu, mereka mati, mereka tidak menerima janji Tuhan, karena Yesus baru datang ribuan tahun setelah Abraham. Tetapi imannya dan kepercayaan dia, pengharapannya, itu diperhitungkan sebagai keselamatan. Nah, ini penting sekali. Jadi orang-orang yang di dalam Kristus itu tidak pernah kehilangan harapan. Dan tidak pernah kehilangan kekecewaan atau merasakan kehilangan andalan di dalam hidupnya. Jadi dia terus akan mengadakan, walaupun nggak bisa, dia tetap. Walaupun tidak mendapatkan satu jalan keluar, tidak ada jalan keluar, dia tetap percaya. Walaupun tidak ditolong oleh Tuhan. Nah, ini iman yang melampaui daripada kelemahan-kelemahan kita dan semua aniaya, penderitaan, dan ancaman-ancaman gitu ya. Nah, Sadrak, Mesak, dan Abednego punya iman, walaupun Tuhan tidak tolong, kami mati kebakar pun di dalam tungku perapian itu, kami tidak akan menyembahmu. Jadi artinya apa? Jadi iman saya ini sekarang bukan lagi berdasarkan kepada janji-janji di luar itu semua. Jadi iman yang melampaui daripada batasan iman yang secara anugerah umum itu. Jadi kalau saya baik, Tuhan pasti baik. Kalau saya melakukan rajin, Tuhan akan berkati saya. Kalau saya melakukan semua dengan benar, Tuhan itu pasti akan memberi saya kesehatan. Wah, kalau Tuhan melihat kerajinan saya, maka anak saya akan dilindungi Tuhan. Nah, itu konsep secara umum. Tetapi tidak semua iman kita itu memasuki iman yang tanda petik yang sebab akibat, ya kan? Sebab akibat, atau iman yang ditanam itu apa yang dituai. Itu ada semua, dan itu berlaku secara umum. Iya. Tetapi kita harus tahu bahwa kondisi manusia jatuh dalam dosa itu memungkinkan kita mendapatkan sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan, dan itu mempercepat kita memasuki di dalam pintu kematian kita. Dan satu persatu kita ini akan menuju ke sana. Dan tidak ada yang bisa menolak. Sakit, penyakit, semua itu tidak bisa kita tolak dengan doa kita. Wah, orang Kristen tidak akan ada sakit, orang Kristen nggak akan ada penderitaan, nggak akan ada kebangkrutan. Oh, usaha kami pasti akan jaya terus. Nggak ada itu. Tuhan tidak pernah menjanjikan itu. Tapi Tuhan menjanjikan bahwa kamu akan bertekun terus. Bertekun terus. Kamu akan hupomenu. Artinya apa? Saya sekarang mampu mengendalikan dengan janji Allah hidup saya ini, walaupun anginnya kemanapun, saya tetap pegang janji Allah. Dan masa depan saya itu bergantung pada kuasa Roh Tuhan yang membawa layang-layang saya semakin terbang tinggi. Dan walaupun tidak terlihat kemana terbangnya, saya percaya itu masih di bawah tangan saya. Bahwa Tuhan masih bersama dengan saya. Tuhan masih mengendalikan saya dalam seluruh kehidupan saya. Nah, disinilah iman yang berdasarkan kekuatan pengharapan ke depan itu menghasilkan satu bentuk hidup yang tahan uji. Nah, dikatakan di sini kan, menimbulkan tahan uji. Jadi ketekunan kita memegang itu semua, itu menimbulkan satu kekuatan kita tahan uji. Kita bertahan
kena gelombang apapun, badai apapun dalam hidup kita, kita tetap berkata bahwa Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan saya. Dalam segala kondisi, Tuhan selalu baik dalam hal apapun. Loh, kenapa saya bisa ngalamin sini? Kenapa? Kemarin saya dengar ada satu keluarga, dua anaknya itu tiba-tiba kecelakaan dan satu meninggal, satu kritis gitu. Nah, dia bertanya, begini pertanyaan. Kenapa ya? Yang salah kan bukan anak saya. Itu orang tidak teliti dan remnya blong. Terus kemudian waktu menyalip itu nggak bisa tekan rem. Karena remnya sudah nggak berfungsi. Dan kemudian tabrakan kena mobil anaknya, dan kemudian anaknya meninggal satu, dan satunya masih ada. Masih dalam krisis. Nah, dia bertanya, di manakah Tuhan pada saat seperti itu? Nah, kita harus tahu, saudara. Jawabannya adalah, Tuhan tidak memberikan kita satu janji bahwa semua kecelakaan, semua hal yang kemalangan itu, musibah, itu bisa lari dari kita semua. Nggak ada itu. Nggak ada. Nggak ada janji seperti itu. Tetapi Tuhan akan menyertai kita untuk menghadapi itu. Itu ada di Alkitab, semua ada. Abraham disertai, Ayub disertai, Daud disertai, semua disertai. Sedangkan kematian, kemalangan, musibah itu terjadi dan tidak pernah bisa kita hindari, dan kita melarikan diri dari hal seperti itu. Terus kemudian ibu ini bertanya, dan juga papanya gitu ya. Wah, kalau kita mengerti apa yang terjadi gitu kan, kenapa bisa seperti ini? Wah, saya kok jadi ragu dengan Tuhan. Kenapa ragu dengan Tuhan? Nah, ya di mana Tuhan kok gak menolong saya? Ya minimal, ya jangan matilah anak saya. Minimal anak saya bisa terhindar, ya mungkin lecet sedikit gitu. Nah, saya tanya sekarang, itu terjadi kenapa? Karena orang berdosa yang tidak teliti, ada situasi kondisi yang tidak bisa dikontrol oleh kita. Alam semesta ini jatuh dalam dosa. Bumi dan segala sesuatu pada awalnya adalah tidak berbentuk kosong dalam kegelapan. Dan kita harus tahu itu. Dan manusia jatuh dalam dosa, tanah dikutuk oleh Tuhan. Iblis dikutuk oleh Tuhan. Terjadi peperangan, terjadi perselisihan, terjadi permusuhan antara manusia dengan keturunan-keturunan iblis itu. Orang-orang yang rakus, dan semuanya ini akibat apa? Dampaknya besar sekali sampai tubuh kita ini banyak sakit penyakit. Itu bukan karena kesalahan kita. Itu bukan karena bagian daripada dosa. Bukan secara aktual, secara perbuatan, bukan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang ini sakit bukan karena dosanya, karena untuk memuliakan Tuhan. Orang ini terjadi kemalangan, tertimpa, menara di Siloam itu bukan karena kemalangan mereka, itu karena kelemahan manusia untuk menyatakan kemuliaan Allah. Jadi pengharapan yang akan membuat kita tekun, dikatakan tahan uji, kemudian kita memiliki harapan begitu kuat itu. Dan semua itu membuat kita tidak akan kecewa dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita sadar, ya karena terjadi dalam tubuh saya ini, kelemahan saya dalam jalan hidup saya, terjadi hal-hal yang tanda petik cilaka itu, yang kemalangan itu bukan kesalahan Tuhan. Ini karena manusia jatuh dalam dosa. Sehingga apapun yang kita makan, itu semua bahan-bahan kimianya begitu banyak. Pestisidanya, dan kita nggak bisa menghindar ini semua. Dan kita harus tahu bahwa tubuh kita suatu hari akan kedapatan dalam kelemahan. Baik dari tubuh kita yang memang usianya sudah tidak bisa terus-menerus hidup, karena dibatasi Tuhan 120 tahun, dan dari makanan, situasi, dan dari tekanan hidup, polusi yang ada semua, itu akan menimpa kita, dan kita tiba-tiba bisa, loh, kok kamu sakit, kemudian secara cepat, kok kemudian kita lihat sudah dikuburkan, sudah tidak ada lagi harapan. Loh, kok bisa Pak? Gitu. Nah, sekali lagi, jadi pengharapan yang ada itu bukan mempermasalahkan orang ini malang sekali. Kenapa? Ditabrak mati. Orang ini malang sekali karena kena hal-hal yang seperti itu. Bagi kita bukan masalah itunya. Masalah apa? Masalahnya adalah dia berpengharapan pada Tuhan, tidak. Jadi Tuhan mengatakan bertobatlah kamu. Kalau tidak, kamu akan malang seperti orang-orang seperti itu. Jadi di sini kuncinya apa? Kuncinya adalah kita menerima satu kekuatan janji Allah, sehingga hidup kita tidak akan mengalami secara roh kita tidak akan mengalami kelelahan, kita tidak akan mengalami keraguan.
Karena manusia yang diciptakan baru oleh Roh Kudus itu jauh daripada dosa. Karena Roh Kudus itu yang akan melindungi supaya kita tidak cacat, tidak layu, tidak cemar. Ya, dalam 1 Petrus dikatakan minggu yang selanjutnya atau sebelumnya saya menjelaskan hal ini, bahwa pengharapan yang kita pegang itu pengharapan yang tidak akan layu, tidak akan cemar, dan tidak akan fana. Artinya apa? Bahwa kita akan mengalami satu pengharapan dari hari ke hari. Pengharapan itu semakin pasti. Dari hari ke hari semakin pasti. Sampai kepastian terakhir adalah pintu maut itu ada di depan kita. Jadi Paulus memberitahukan kepada kita dalam 1 Tesalonika pasal 4 dan pasal 5. Kamu jangan seperti orang dunia yang tidak berpengharapan. Tapi kita, saya beritahu, dan Paulus katakan itu, bahwa kita akan mengalami satu kesiapan dan pintu alam maut itu menjadi satu taruhan bagi kita. Iman kita dengan perpisahan kita dalam tubuh kita dan kita bertemu dengan Tuhan, itu adalah satu sukacita yang luar biasa. Dengan cara apapun. Jadi Sadrak, Mesak, dan Abednego, waktu dimasukkan dalam tungku itu, kenapa mereka berada di tungku itu? Dalam penderitaan yang luar biasa, dalam kesakitan harusnya. Apa yang terjadi di sana? Itu terjadi satu keanehan. Sampai Nebukadnezar dan juga raja-raja seperti Belshazzar itu terheran-heran dengan iman mereka. Apa yang dilihat oleh mereka? Apa yang dilihat oleh Nebukadnezar? Apa yang terjadi? Mereka memuji Tuhan di dalam tungku itu. Jadi di dalam penderitaan yang luar biasa itu, dibakar itu, mereka manusia rohnya itu, di dalam kuasa kemuliaan Allah, dilindungi sampai rambutnya nggak ada yang terbakar sama sekali. Dan apa yang terjadi? Mereka bertiga itu memuji Yesus di tengah-tengah. Karena di situ hadir anak manusia. Dan apa yang mereka lihat semuanya, orang semua lihat. Ada dewa yang datang menyelamatkan mereka. Dewa, segala dewa katanya Nebukadnezar. Bukan, itu adalah anak manusia, adalah Kristus. Berhadir di tengah-tengah mereka. Nah, dari jaminan ini, setiap jaminan yang ada cerita-cerita Alkitab, itu membawa harapan kita tuh semakin kuat sekali. Dan kita tidak pernah meragukan itu. Walaupun tubuh kita lemah. Kita bisa berjalan dalam kesalahan. Daud bisa jalan dalam dosa. Bahkan jatuh dalam dosa yang sangat mengerikan. Tetapi iman dia menaruh harapannya itu tekun dan dia terus melihat kepada ke depan. Bukan melihat pada dosanya, bukan melihat kegagalan-kegagalannya. Tapi dia melihat apa yang dilakukan oleh Kristus, Sang Mesias ini dalam hidupnya. Dan menjamin semuanya. Dan itu membuat apa? Orang Kristen diselamatkan karena seperti Abraham. Diperhitungkan karena iman yang berpengharapan ini. Walaupun nggak ada diharapan, kita tetap mengharapkan. Walaupun tidak ada jalan keluar. Tidak ada disebut sebagai kelancaran hidup. Dan semua itu akan membuntu hidup kita. Dan kesulitan akan ada di depan kita. Nggak pernah nggak ada. Dan kita harus beritahu anak cucu kita. Bukan jalan hidup yang lurus, yang lancar, yang lebar. Tetapi kita harus mengajar mereka jalan hidup manusia dalam kesusahan. Dan kamu harus berjuang. Dan Tuhan akan menyertai kamu. Dan yang penting adalah Tuhan akan menjaga kamu, iman kamu. Dan Tuhan akan membuka jalan. Dan Tuhan mempunyai kuasa untuk apa? Membalikkan keadaan. Tuhan mempunyai kuasa untuk mengubah, membalikkan, menggantikan kondisi yang ada. Jadi saya kalau berpikir, waktu saya ditinggal mati oleh papa saya, kalau papa saya nggak mati, saya percaya, saya sulit sekali akan menjadi hamba Tuhan. Dan mungkin dengan cara kematian papa saya itu, dengan kata-kata dia sebelum meninggal dunia, saya diingatkan tentang panggilan menjadi hamba Tuhan. Padahal kamu sejak dari kecil, papamu bukan orang Kristen, tapi papamu menghargai panggilan Tuhan yang memanggil engkau dari sejak kecil itu. Dan secara secara tidak menjadi orang Kristen gitu kan, tapi dia mendoakan anaknya supaya memenuhi panggilan itu. Padahal dia tidak percaya, dia bukan orang Kristen pada awalnya. Dan setelah dia meninggal dan waktu terakhir, saya diingatkan dengan kata-kata ini. Kamu mau lari kemanapun, mau layangan itu, mau ke ujung manapun, ingat,
bahwa hidupmu di tangan Tuhan dan kamu akan ditarik balik oleh Tuhan dan kamu tidak bisa melawan ini. Dan di situ saya melihat saya dalam kelemahan, saya dalam memiliki masa depan yang cemerlang sekali. Saya bekerja dengan menghasilkan uang sangat banyak pada saat itu dan saya tidak butuh apapun dari gereja, tidak butuh apapun dari Tuhan. Kenapa? Saya bisa hidup sendiri dan saya bisa menjadi orang yang kaya sekali. Kenapa? Karena ada janji dari dunia ini. Dan saya sudah menikmati janji itu, bagaimana enaknya uang, bagaimana enaknya kemewahan, dan saya tidak mau lepaskan itu. Dan Tuhan katakan melalui Papa saya, dan bagaimana Tuhan itu setia dalam segala hidup dan mengubah semuanya, dan menggantikan semuanya. Dan setelah Papa saya meninggal, dan saya waktu diminta, iya, saya cuma mantuk-mantuk aja, iya Pak. Kenapa? Kasihan orang mau mati. Masa kita tidak, waduh gimana dia? Ya udahlah, iya Pak gitu. Padahal saya iyanya nggak iya sebenarnya. Saya masih ragu-ragu. Baru diproses oleh Tuhan dan baru saya tahu kalau itu tidak ada dalam hidup saya dan tidak terjadi satu pengorbanan dari Papa saya dan sampai kepada matinya mengingatkan saya mungkin tidak pernah sadar itu. Dan baru saya sadar betapa indahnya anugerah Tuhan. Jadi kematian itu membawa satu kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Dan setiap jalan hidup kita itu membawa harapan semakin kuat, membawa harapan semakin jelas, semakin kita akan raih. Dan sampai akhirnya kita menutup hidup kita, dan satu persatu kita menghadap penghakiman Allah. Apa yang kita harapkan? Kita membawa Kristus dan kebangkitannya. Dan kita akan berkata pada Tuhan. Dengan kata apa? Kami siap untuk menjadi anak-anak kerajaan Allah. Kami sudah mendapatkan pengharapan. Kami sudah di dalam tekun, di dalam segala kelemahan kami. Kami terus berharap. Dan inilah yang menjadikan kita orang Kristen sejati atau tidak. Itu cuma satu. Ya, ini perlu kita ingat baik-baik. Kita tidak pernah putus asa. Karena Tuhan yang terus memberikan janjinya. Jadi kalau saya jatuh dalam dosa, saya kembali pada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan janji akan menerima aku kembali. Jatuh lagi dalam dosa, aku terus berjalan. Tuhan berjanji, dia tidak pernah meninggalkan saya. Terus berjalan. Nah ini, dalam proses dan kita akan semakin dewasa, kita semakin tekun, kita semakin tahan uji, kita semakin tahu siapa diri kita, lemahnya kita. Seperti Paulus katakan, aku menginginkan rohku itu selalu kebenaran-kebenaran. Tetapi dagingku itu memilih jalan yang melawan Tuhan. Itu Rasul Paulus. Petrus juga sama. Hatiku ingin sekali membela Tuhan. Aku ingin kamu jangan sampai mati. Dan aku bela engkau. Nah, di dalam pembelaan itu, Petrus diberitahu oleh Tuhan. Untuk apa? Kamu harus tahu. Kalau kamu melakukan semua ini dengan caramu, kamu pasti akan kecewa. Kamu akan menyangkali aku. Dan Tuhan katakan, sebelum kamu jatuh dalam dosa, ini luar biasanya ya. Sebelum kamu menyangkali aku, Petrus diberi oleh Tuhan, aku sudah mendoakan kamu. Aku sudah mengharapkan kamu akan kembali kepadaku. Ini hebatnya Tuhan. Jadi kita kalau ada orang jatuh dalam dosa, anak kita jatuh dalam dosa, atau kita jatuh dalam dosa, kita harus punya iman bahwa kita akan bisa bangkit kembali karena Tuhan yang janjikan. Dan roh Tuhan akan membangkitkan kita. Dan disitulah pujian dari Yesaya itu terngiang di telinga kita. Berlari tidak pernah menjadi lelah. Lutut goyah tidak pernah jatuh. Dan kita tidak pernah menghasilkan tumbuh-tumbuhan. Keselamatan kita, daun-daunnya itu menjadi rontok. Selalu baru, selalu segar. Dan tumbuhnya itu kuat sekali karena di tepi aliran sungai kehidupan. Jadi roh kita ini, manusia baru kita ini, itu akan semakin kuat. Manusia lama kita itu semakin lemah. Dan beriring dengan manusia kita akan masuk dalam kubur. Dan disitulah semua dibereskan Tuhan. Dan roh kita bersama dengan Tuhan yang punya kekuatan yang luar biasa itu. Dan itulah pengharapan kita selama-lamanya. Jadi ketekunan orang percaya di dalam pengharapannya kepada Tuhan itu semakin hari bukan semakin lemah. Dan jelas dikatakan di sini di dalam cerita Abraham itu ya, pasal 4. Coba kita lihat ya. Coba kita lihat ini. Abraham pasal 4. Roma pasal 4. Di dalam pasal 4 ya, Abraham, di dalam Roma pasal 4. Nah, perhatikan. Ya. Ayat 14.
Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Jadi kita bukan berdasarkan Taurat. Janji Allah itu bukan berdasarkan Taurat, karena janji itu sudah ada sebelum Taurat. Ya, ayat yang ke-16. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Ya, siapakah keturunan Abraham? Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, yaitu keturunan fisik Abraham, tetapi juga mereka yang hidup dari iman Abraham di dalam Kristus itu. Sebab Abraham adalah bapak kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapak banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Dan ini loh dasar kepercayaan Abraham. Apa? Allah menghidupkan orang mati. Ayub juga percaya ini. Jadi kalau toh aku mati, aku percaya bahwa Allah akan memberikan kepada saya pengharapan itu. Dan saya akan dibenarkan oleh Dia. Karena saya mengikuti Dia. Karena saya melihat Dia. Dan dengan firman-Nya, apa yang tidak ada menjadi ada. Jadi jangankan saya mandul. Yang nggak pernah ada bisa ada. Dan itu janji Tuhan yang melampaui dari semua kelemahan kita. Ya, sangat jelas sekali. Nah, ayat 18 yang kita baca. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Berharap dan percaya itu seperti dua koin yang nggak bisa dipisahkan. Rasul Paulus dengan sangat indah sekali mengatakan bahwa pengharapan itu membawa ke dalam satu kepercayaan yang semakin kuat, pengharapan itu semakin kuat. Pengharapan semakin kuat bertumbuh, iman semakin kuat. Jadi dua ini sama-sama. Jadi iman itu adalah dasar untuk berpengharapan. Kalau dia semakin kuat, pengharapan semakin kuat. Semakin saya berharap dengan kuat, semakin saya melihat harapan janji Tuhan, maka iman saya bertumbuh dengan luar biasa. Jadi kedua ini adalah saling berkaitan dengan erat sekali. Pengharapan dan iman. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Nah, ayat 19 ini ya, saya bacakan. Imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya kira-kira 100 tahun. Dan bukan hanya itu saja, bahwa rahim Sarah telah tertutup. Dan di sini kita melihat, kita tidak bisa memungkiri tubuh kita akan lemah, kita akan berjalan akan susah. Umur kita kalau panjang, kesusahan yang lebih banyak lagi. Tambah tua, kita tambah susah. Kita tambah tua, kita tambah dibantu banyak orang. Dan kita semakin sulit berjalan. Kita semakin sulit mengendalikan akan hidup kita. Dan kita tahu, tubuh ini lemah. Tapi jiwa kita, roh kita, itu tidak pernah lemah. Dan kita akan rasakan itu. Ya, kita bersyukur ada orang-orang melayani sampai umur tua, sampai umur 80 tahun ada seorang hamba Tuhan tetap setia walaupun udah sakit dan dia tetap berkhotbah, dia melayani. Dan orang-orang seperti ini adalah orang yang manusia rohnya itu, manusia yang dilahirbarukan itu punya kekuatan yang tidak bisa dibatasi dengan tubuh yang lemah ini. Dan kita akan mendapatkan ini semua. Dan apa yang terjadi nanti tubuh kita yang lemah ini akan diubahkan oleh Tuhan. Digantikan dengan tubuh yang baru di dalam Kristus itu. Dan kita akan memiliki roh kita yang tidak pernah kelelahan itu, tidak pernah bimbang, tidak pernah khawatir, tidak pernah putus asa, dan tubuh kita itu akan mengikuti kita di akhir zaman, dan Tuhan akan bangkitkan tubuh kita, dan kita akan bertemu dengan Tuhan selama-lamanya. Dan itu adalah iman kita. Dan kita bersyukur dalam segala kondisi apapun. Bisa ada kelemahan, bisa ada kegagalan, bisa ada kekecewaan dalam tubuh kita. Tetapi iman kita, pengharapan kita, kasih kita, itu tidak pernah luntur selama-lamanya. Kenapa? Karena ada kuasa Roh Kudus yang menolong kita, mengangkat kita, memberikan kekuatan, menyegarkan kita, dan kita bisa menjalani dengan satu sukacita. Ya, mari kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan ya. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu. Kami tahu bahwa kami sering mengalami satu kehidupan di dalam jalan yang kami tidak bisa memilih. Kami kebingungan. Atau bahkan kami tidak mampu lagi untuk menjalani semua itu. Baik itu dalam permasalahan
bisnis, ekonomi, permasalahan kondisi yang ada di dunia ini karena kondisi pandemi, atau karena kelemahan tubuh kami, karena segala hal, baik itu sakit penyakit, baik itu kelemahan dalam usia kami yang lanjut, ataupun kami juga mengalami satu kekuatan tekanan mental kami. Mungkin anak-anak kami sulit sekali untuk diperhadapkan kepada Tuhan, sulit sekali untuk diatur oleh Tuhan dalam segala hal kehidupan kami. Kami juga mengalami ada satu keluarga yang sulit untuk didamaikan, bahkan sudah di ujung tanduk dalam pernikahan yang akan menuju kepada perpecahan dan perceraian. Tuhan, kami tahu, kami harus memiliki iman yang sungguh-sungguh berharap pada Tuhan. Kami tahu bahwa tidak setiap permasalahan akan menyelesaikan di dalam kedamaian. Tapi kadang Tuhan izinkan terjadi satu perceraian. Tapi kami tahu Tuhan bahwa kami tidak pernah layu berharap pada Tuhan. Karena dalam segala kondisi, kami tahu bahwa Tuhan akan terus menjaga kami. Kami berharap biarlah kekudusan yang Tuhan berikan pada kami adalah kekudusan yang terus menjaga kami. Supaya kami sungguh-sungguh bersekutu dengan Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan akan menjadi nyata. Dan janji Tuhan itu betul-betul akan kami alami. Dan kami akan bersama-sama berkumpul bersama dengan Tuhan. Dan dalam kekuatan yang kekal itu, kami bersuka cita selama-lamanya pada saat kami diangkat oleh Tuhan pada saat di akhir zaman. Kami mendapatkan satu hidup yang bersama dengan Tuhan dan tidak pernah ada lagi kegagalan, kelemahan tubuh, dan semua yang berasal daripada dampak dosa itu. Tuhan, kami sungguh-sungguh merdeka. Kami sungguh-sungguh mengalami satu kemenangan yang besar. Dan itu sudah Tuhan berikan pada saat kami hidup sekarang ini. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur biarlah roh Tuhan terus bekerja, akan menguatkan kami, dan dalam segala jalan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan dari Pendeta Agung Wibisana. Bapak Saudara, kita akan, Pak Agung, minta tolong share screen-nya Pak, masih dikunci. Oke. Kita akan mendoakan pokok-pokok doa syafaat yang sama dengan minggu lalu. Mari kita ajak kita semua untuk berdoa, kaum pria, terus doakan untuk kesejahteraan hidup jemaat pada masa pandemi COVID ini. Biarlah jemaat semakin teguh iman dan kasihnya dalam kesatuan dalam keluarga yang semakin dikuatkan dan saling menanggung beban satu dengan yang lain. Untuk kaum wanita, tolong doakan untuk perintisan pos pekabaran Injil GPRI di Bandung, Jogja, Semarang, dan Surabaya. Juga untuk pelayanan sekolah minggu, supaya anak-anak dan juga guru sekolah minggu yang melayani boleh dipimpin untuk guru sekolah minggu memberitakan Kristus kepada anak-anak sekolah minggu ini. Mari kita buka suara bersama-sama, kita doakan pokok-pokok doa ini. Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kebenaran firman Tuhan yang kami boleh dengarkan ini tentang kasih setia dari Bapa yang kekal dan Kristus yang terus mendoakan kami dan menyertai kami sampai pada kehidupan. Biarlah kasih Kristus dan kasih setianya dan berikan hikmat yang akan memimpin, menguatkan kesatuan keluarga semua Tuhan pada masa-masa sulit di masa-masa COVID-19 sekarang ini. Biarlah ada kesatuan hati dan kasih yang kekal dalam Kristus di tengah-tengah keluarga, dikuatkan, saling menanggung satu dengan yang lain, saling mengasihi, ada usaha yang indah di tengah-tengah keluarga, sehingga semua orang di sekeliling kami boleh melihat bahwa jemaat Tuhan adalah misi Kristus sebagai pusat hidup. Kasih tetap pancar keluar untuk Tuhan berkati mereka. Warga di mana kami engkau tempatkan Bapak dan orang-orang saya bersyukur orang penuh dengan roh memberitakan keluarga itu. Berdoa pada pagi. Terima kasih. Yesus. Mari untuk kaum pria kita doakan untuk Ibu Sunarti, Ibu Charlie Lewi, Ibu Christine dan Ibu Diana supaya Tuhan berkenan memberkati kesehatan keluarga dan pelayanan beliau-beliau ini ya, tetap setia untuk menyaksikan kasih Kristus di tengah-tengah keluarga dan juga kepada orang lain yang Tuhan percayakan kepada mereka. Untuk kaum wanita, tolong doakan Pendeta Agung di sana, baik pelayanan beliau sebagai gembala sidang, hamba Tuhan, dan juga pergumulan untuk nantinya dipertemukan dengan sesama rekan sekerja hamba Tuhan atau jemaat awam yang akan membantu pemberitaan Injil Kristus ke beberapa kota, juga keluarga beliau dan seluruh jemaat dilayani. Untuk Pak Ade Sleman dan Ibu Ailing di Singapura,
khususnya untuk kesehatan Ibu Ailing ya, untuk Pak Budi di Bandung, dan untuk Pak Musi Semarmata di Banjaran. Biarlah kesejahteraan dari Kristus yang akan memberkati para pengurus GPR juga. Mari kita buka salat bersama-sama. Bapak akan berdoa. Kita bersyukur untuk jemaat-jemaat-Mu, terutama khususnya kaum ibu yang Engkau berikan hati yang tekun dan setia, bersekutu dengan keluarganya, dan juga melayani seluruh anggota keluarga, dan juga orang-orang yang percaya kepadanya untuk melayani. Biarlah hati mereka tetap dipimpin untuk menyaksikan kasih Tuhan berkati orang-orang yang sungguh-sungguh bukan untuk mencari kepada Bapa melalui Kristus. Diberkati suami mereka, diberkati anak-anak, seluruh keturunan mereka, biarlah iman yang hidup dalam diri mereka ini boleh diteladani oleh keturunan, yaitu iman dalam Kristus, senantiasa sampai pada hidup yang kekal. Bapa, terima kasih, syukur, kesehatan juga dari keluarga dan pelayanannya. Tuhan kau berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Kita juga doakan Bapak Ibu untuk kaum pria, untuk jemaat di Semarang, yaitu Pak Gerson, pergumulan dalam keluarga ya, khususnya keturunan, pekerjaan dan pelayanan, juga Pak Andita Arifudin Suganda dalam pelayanan, Ibu Ariska dalam kesehatan dan kelas katekisasi yang sedang diikuti, yang di Bandung, maupun Pak Amin Kosasi ya, dan seluruh pergumulan yang beliau hadapi. Untuk kaum wanita, tolong doakan jemaat di Jogja, baik Saudara Wandi, dalam pemulihan dari COVID yang sudah berlalu dan dikuatkan dalam seluruh kehidupannya ke depan, Pak Gunarto dan Ibu Endang istrinya, dan juga seluruh keluarga, juga Ibu Agnes Stefani yang hari ini berulang tahun ya, dan juga papanya supaya boleh kembali percaya kepada Kristus, dan juga Saudari Nolen dan semua jemaat Tuhan yang dilayani di Jogja, didoakan oleh kaum wanita. Mari kita doakan bersama-sama. Pak pakai berdoa untuk Pak Kami juga bersyukur untuk jemaat Tuhan yang ada di Semarang, khusus untuk Saudara Pak Gerson. Biarlah Roh Kudus yang akan memimpin hatinya tetap setia, berjanji Bapa yang kekal dalam Kristus, dan hati yang sabar untuk menantikan kenapan janji ini bersama istrinya. Juga pelayanan. Pendeta Agnes Suganda diberkati dalam seluruh keluarga dan pelayanan. Saudari Ariska Purwasuti dalam keluarga, biarlah imannya yang sudah bertumbuh dalam Kristus boleh disaksikan kepada Tuhan berkati keluarga yang belum supaya kemuliaan nama Kristus melalui hidupnya juga diberkati oleh Kosasi dan seluruh Tuhan, Tuhan dan seluruh keluarga, nama Yesus yang akan dimudahkan tengah-tengah kehidupan Pak Amin Kosasi dan seluruh keluarga. Mas katekisasi Tuhan berkati. Amin Kosasi. Dan Tuhan juga berkati keluarga kesehatan. Juga pelayanan dalam nama Yesus Kristus. Ya. Mari sama-sama kita doakan untuk penginjil Yotina Halawa, kiranya Kristus yang akan memimpin hatinya dan hidupnya ke depan ya, termasuk adiknya Sikina Halawa dan kuliah dan studi, dan juga seluruh keluarga di Nias. Juga untuk Pak Alex Tambobolon, bersyukur untuk ketekunan Pak Alex dalam persekutuan doa, biarlah Tuhan berkati pelayanan beliau dan keluarga. Pak Rio Manung di Jakarta, semakin pulih kesehatannya dan pekerjaan dan keluarga di sana. Juga Ibu Manala Syahan di Bandung dalam kesehatan juga, masih masa pemulihan COVID dan ekonomi keluarga, serta Ibu Patricia Suryadi yang hadir pada pagi ini. Mari kita doakan pokok-pokok doanya. Bapak berdoa untuk Ibu Yotina Halawa. Tuhan berkati pelayanan. Penginjil Masa depan pelayanan. Saudari Bikin halal yang akan memimpin panggilannya ke depan semakin diteguhkan untuk memberitakan Injil-Mu. Sama seluruh masa depannya, adiknya Sikina dan juga seluruh keluarga dunia. Juga bersyukur kepada Alex Tambobolon dalam memberkati beliau pribadi dan keluarga dan seluruh pelayanan yang kebesaran. Seluruh pelayanan kami ini. Bapak Rio Mandurung makin pulih dalam di Jakarta dari COVID-19 dan seluruh kesehatannya, pekerjaan di sana. Juga bersyukur dalam pemulihan kesehatan dan juga Yesus Kristus bagi suami yang percaya kepada anak pertamanya Saudara Beben, biarlah kembali kepada kasih Kristus bersama seluruh keturunan. Juga terjadi dan seluruh perkumpulan beliau dalam nama Yesus Kristus. Seluruh kasih karunia dan belas kasihan dari Bapa melalui Kristus. Dipersilakan kepada penginjil Yotina Halawa, doakan persiapan ibadah umum sekolah minggu serta kelas katekisasi online minggu besok, dan juga awal September sudah mulai diadakan ibadah tatap muka ya, khususnya di Bandung, serta persekutuan doa yang ada. Dipersilakan pada penginjil Yotina.
Apakah Penginjil Tina bisa tersambung? Baik, kayaknya ada kendala ya. Sekarang kepada Laura saja yang mendoakan. Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau terus bekerja di dalam gerejamu untuk membawa kami semakin serupa dengan Kristus, Ya, dan kami terima kasih. yang penuh dengan kelemahan ini, biarlah kami senantiasa memandang pada Kristus yang menjadi kekuatan kami, dan juga kuasa Roh Kudus yang akan menjadikan kami saksi Kristus. Tuhan memberkati setiap pelayanan, baik ibadah melalui online maupun nanti sudah mulai tatap muka, dan setiap pertemuan dalam doa baik Sabtu maupun Jumat, dan setiap acara-acara yang sudah Tuhan izinkan untuk ada. Kami berdoa untuk iman yang timbul dari pemberitaan Injil, setiap firman yang kami dengarkan. Tuhan, Kau yang memampukan dan memperlengkapi setiap anak-anak-Mu, setiap pelayan-Mu. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minta kesediaan Ibu Sunarti, doakan bangsa negara kita dan seluruh kebijakan pemerintah dan keamanan negara ini, serta setiap pelayanan ibadah dan pelayanan misi gereja Tuhan pada masa pandemi COVID, biarlah tetap berjalan dalam pimpinan Roh Kudus untuk beritakan kasih Kristus. Ibu Sunarti, dipersilakan. Ibu Sunarti ada kendala ya. Baik, mohon kesediaan Pak Alex Tampobulon aja. Silakan Pak Alex. Bapak, kami bersyukur ya Tuhan untuk ibadah pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, dan juga kami berdoa ya Tuhan, Kau mendengarkan doa-doa kami semuanya. Biarlah Engkau menyertai setiap kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, biarlah Engkau senantiasa memelihara roh dan jiwa kami. Engkau berkati juga dengan kepada Pendeta Agung Wibisana yang sudah juga membagikan firman kepada kami, sehingga kami pun dapat semakin mengenal kebenaran-Mu ya Tuhan. Engkau menguatkan, biarlah firman Tuhan Yesus Kristus yang dibawa oleh Roh Kudus mati dalam roh dan jiwa kami. Tuhan berkati kami semua. Berkati jemaat-Mu semua ya Tuhan, dan semua aktivitas, semua pelayanan ya Tuhan, Kau berkati. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, biarlah Tuhan memberkati. Tuhan menyertai bangsa dan negara kami ini. Kami berdoa juga untuk pemerintah kami, biarlah mereka dapat, pemerintah kami senantiasa mendapatkan hikmat yang dari Tuhan, sehingga dapat mengatasi, memimpin negara ini dan memberikan kesejahteraan kepada kami semuanya. Ke dalam tangan kami serahkan, biarlah persatuan, kesatuan juga, damai sejahtera menyertai bangsa dan negara kami, juga menyertai para pemimpin kami. Ke dalam tangan kami serahkan itu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Doa berkat berkat oleh Pendeta Agung Wibisana. Mari kita masuk ke doa ya. Bapak, kami bersyukur, kami sungguh semakin dikuatkan dan juga kami mendapatkan satu janji-janji Tuhan, bahwa Tuhan sungguh sangat ajaib. Dan dalam perjalanan kami sungguh mau mengenal lebih dalam lagi seluruh janji-janji Tuhan dalam kehidupan kami, dan khususnya bahwa Tuhan sudah memberikan jaminan di dalam kuasa kebangkitan Kristus Yesus, anak-Mu yang tunggal, dari kematian, dari seluruh penderitaan aniaya, dan juga dari kelemahan-kelemahan dan dampak dari dosa yang dihasilkan oleh seluruh umat manusia. Engkau sudah mematahkan semuanya, Engkau sudah mengalahkannya. Maka kami mendapatkan bahwa di dalam Kristus kami menjadi orang-orang yang bisa berdiri di atas segala kelemahan kami, dan kami memandang Tuhan dan berpengharapan sepenuhnya kepada Engkau. Dan kami berdoa Tuhan, supaya bukan hanya kami, pengharapan kami juga menular kepada anak-anak kami dan kepada seluruh keturunan kami, dan juga orang yang percaya kepada bersama-sama kami, yang baik beribadah, baik bersekutu, baik melayani bersama dengan kami. Tuhan, kami bersyukur karena Roh Tuhan adalah Roh yang setia dan tidak pernah meninggalkan kami dan tidak pernah membuat kami tergeletak, dan akan mengangkat kami, akan menguatkan kami. Dan jika kami dalam kelemahan, Tuhan akan kuatkan kami. Jika kami di dalam lutut yang gemetar, Tuhan tegakkan lutut kami. Dan kami berjalan bersama-sama dengan semua orang percaya yang mendapatkan janji Tuhan dengan puji-pujian, dengan sukacita, bahwa kami akan memuji Engkau di tempat yang maha tinggi. Dan Engkau adalah Allah yang maha baik, maha setia, dan Engkau tidak pernah sekali-kali menyangkali janji-Mu. Dan Engkau akan melaksanakan dengan ya dan amin setiap janji Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hati kami dan juga waktu di depan kami.
apapun yang kami hadapi, kami percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan jalan hidup yang terbaik bagi jiwa dan roh kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini. Amin. Amin. Bapak saudari, sebelum kita akan masuki sesi sharingnya atau pertanyaan, tanya jawab dengan jemaat, ada beberapa warta jemaat yang kami akan sampaikan. Yang pertama, kami mengundang Bapak Ibu untuk bisa mengikuti ibadah umum online besok Minggu jam 11 siang dengan tema tanda-tanda lahiriah tetapi rohania kerajaan Allah, Injil Lukas pasal 17-20. Doakan juga mulai tanggal 5 September bulan depan GPRI akan mengadakan ibadah tatap muka lagi terbatas ya di Bandung, dan juga tetap ibadah online ya melalui Zoom dengan link yang sama. Pembicaraan mereka akan di sana. Lalu yang kedua, kelas katekisasi juga akan diadakan pertemuan ke-12 besok Minggu jam 5 sampai jam 6. Terbuka bagi jemaat atau simpatisan GPRI, dan masih ditunggu juga jika memang Bapak Ibu ada informasi jemaat-jemaat atau orang-orang yang butuh katekisasi, kami terbuka untuk membimbing mereka. Dipersilakan untuk menghubungi nomor-nomor yang tertera ya, sekitar GPRI dan juga penginjil Yatina. Yang ketiga, GPRI mengadakan program pembagian paket sembako atau program diakonia misi bagi jemaat atau simpatisan atau orang yang belum percaya, terutama kepada jemaat atau simpatisan, tapi terbuka juga bagi orang yang belum percaya yang membutuhkan bantuan itu akibat dampak pandemi COVID-19. Bulan ini di Bandung dan bulan depan di Jogja, dan mungkin bulan selanjutnya di kota-kota lainnya. Jika memang Bapak Ibu ada informasi atau informasi lebih lanjut, bisa kontak ke nomor Sekretariat GPRI dan juga penginjil Yatina. Baik, demikian warta pada pagi ini. Jika ada Bapak Ibu yang mau bertanya atau sharing, dipersilakan membuka mic-nya. Silakan. Ya. Ya, Pendeta Arifudin, silakan. Ya, terima kasih Pendeta Agung Wibisana. Di dalam 1 Korintus 13 dikatakan iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar adalah kasih. Nah, kalau kita lihat ya, orang-orang tokoh-tokoh gitu ya, seperti Mahatma Gandhi misalnya, terus Siddhartha Gautama, dia kan kasihnya luar biasa ya. Nah, tapi firman Tuhan katakan yang kita injili nih, bahwa di luar Kristus kan bagiannya binasa. Nah, bagaimana? Terus kalau kita lihat pengakuan iman dari GKI ya, dia kan anggota WCC dan orang-orang Katolik gitu kan, bahwa dalam imannya dia percaya bahwa hanya di dalam Yesus Kristus kita bisa selamat. Tapi kita tidak bisa membatasi metode atau kuasa Tuhan. Artinya bahwa di luar Kristus pun ada keselamatan gitu. Intinya gitu Pak. Jadi rata-rata kan orang liberal kan gitu Pak ya. Nah, menurut Pak Agung bagaimana? Terima kasih. Ya, jadi saya terus yang bertanya nih, maaf Pak. Ya, nggak apa-apa. Ya, kita harus bedakan gini ya. Kasih yang bisa dilakukan oleh orang secara umum, termasuk menirukan apa yang diperbuat Tuhan Yesus, itu bisa. Ya, bahkan perbuatan mujizat pun iblis itu bisa lakukan, bisa. Ya, jadi artinya apa? Jadi ada kasih yang memang bisa dibagikan oleh orang-orang yang mengenal Tuhan dan terutama membaca kehidupan Kristus dan semuanya. Ya. Nah, salah satu dampak yang luar biasa dalam kehidupan Gandhi, Mahatma Gandhi itu adalah dia seperti Tuhan Yesus, tidak membalas, jadi tidak memakai kekerasan dan menerima semuanya dengan seikhlasnya. Dan itu semua keluar dari perenungan akan kasih Kristus. Ya. Mungkin seorang pendeta pun nggak seperti Gandhi gitu ya, bisa merenungkan itu sehingga sampai dia lakukan dan bisa melahirkan dan membawa India merdeka. India itu merdeka karena Mahatma Gandhi. Ya, dia minta kemerdekaan dengan dia berdiam diri, dia tidak melawan. Inggris itu memakai senjata begitu besar dengan kekuasaannya, akhirnya menyerah dan
Mereka memberikan kemerdekaan pada Mahatma Gandhi. Nah, perhatikan baik-baik bahwa Mahatma Gandhi apakah melakukan kasih Tuhan seperti yang Kristus lakukan? Jawabannya adalah sebagian. Ya, sebagian tidak. Jadi yang anugerah umum betul dilakukan. Tapi yang anugerah khusus tidak. Kenapa tidak? Karena dia tidak percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di situ. Jadi poinnya pentingnya di situ. Jadi apa yang dilahirkan oleh dia, tindakan-tindakan itu adalah tindakan secara anugerah umum dan imannya kepada Tuhan juga secara umum. Dan semua manusia bisa lakukan itu. Dan tidak ada orang bisa melakukan kasih seperti Kristus. Ya. Sebagai contoh gitu ya. Mahatma Gandhi tidak bisa mengubah bangsanya itu, termasuk dirinya, itu akhirnya dibunuh dengan orang yang fanatik di dalam agama Hindunya sendiri. Di situ. Jadi kasih itu yang dia sebarkan itu tidak mengubah hati manusia. Tetapi kasih Kristus itu mengubah hati manusia. Jadi Gandhi pun tidak ada perubahan dalam hidupnya. Dia semakin baik, betul. Semakin berderma, semakin mencintai negaranya, betul. Tetapi dia tidak mengakui Kristus di dalam hatinya. Maka itu berbedanya sangat jauh sekali. Jadi dia tidak mendapatkan keselamatan yang sejati. Begitu besar kasih Allah, itu dialami oleh Mahatma Gandhi, tetapi orang-orang yang percaya, nah itu tidak ada. Ya. Dan saya percaya, banyak orang yang melihat dan belajar Alkitab, khususnya hidup Tuhan Yesus, banyak yang diberkati. Tetapi mereka yang diberkati itu tidak pernah kembali pada Tuhan. Dan bahkan menyangkali Tuhan Yesus. Tidak percaya. Orang tidak percaya itu artinya menyangkali. Tidak percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat, sebagai manusia, Allah menjadi manusia, itu menyangkali. Baik dia orang Kristen atau bukan, itu menyangkali. Termasuk gereja-gereja yang beraliansi dengan gereja Dewan Dunia, ya, yang sejak tahun 80 itu mulai ada deklarasi tentang toleransi. Ya, kita mengatakan toleransi itu adalah dalam batas-batas yang ada. Tetapi begitu mengubahkan iman kita, bahwa kita harus mengakui di luar Kristus ada keselamatan, nah kita mengatakan tidak. Ya. Dan agama lain pun sama. Agama lain sama, bahwa agama dia yang paling benar. Ya, sama. Dan tidak ada jalan yang lain kecuali jalan agama dia. Dan kita juga sama. Jadi saling mengklaim eksklusivitas, ya. Jadi yang paling benar adalah kami. Nah, itu bisa dibuktikan. Yang benar itu pasti ada yang paling benar. Nah, caranya bagaimana? Dari statement-statement yang ada, para pemimpinnya dibandingkan semuanya. Dan ini Lee Strobel itu membandingkan ini. Ya, Lee Strobel yang punya tulisan, dia bertobat dari ateis. Dia membandingkan ucapan Tuhan Yesus dengan semua ucapan orang-orang yang penting, pemimpin-pemimpin, pendiri-pendiri agama semua, dan disatukan oleh dia dan diperbandingkan. Tidak ada satupun yang pernah mengatakan ada beberapa poin, ada sekitar belasan poin gitu ya. Ada poin penting ya. Yang pertama, yang mengklaim dia adalah kebenaran, dia adalah jalan, dia adalah kehidupan. Apalagi mengatakan akulah kebangkitan. Tidak ada satu pemimpin pun seperti itu. Ya, semua pemimpin itu memohon pada umatnya supaya mendoakan dia. Dia diterima atau tidak, supaya kebaikannya semakin banyak. Nah itu. Yang kedua, tidak ada yang pernah membukakan tentang keadaan surga dan keadaan neraka. Apa yang dialami di sana. Dan tidak ada pemimpin. Konghucu, Lao Tse, Mense, semua itu nggak pernah membuka ini. Ya, semua agak nggak pernah. Dan yang ketiga adalah tentang kematian dan surga neraka gitu ya. Yang ketiga itu tentang apa yang terjadi setelah kematian. Nah itu tidak pernah ada semuanya yang bisa mengungkap ini. Dan Tuhan Yesus lah yang bisa memberikan ini semuanya. Ya. Dan yang keempat, yang paling tertinggi menurut Lee Strobel adalah semua pemimpin mati semua dan hanya Tuhan Yesus yang bangkit. Dan itu disaksikan oleh 500 saksi lebih di dunia ini. Dan dituliskan dalam 1 Korintus 15 ya, dan juga Kisah Para Rasul pasal 1 itu ada. Jadi lebih daripada 120 orang yang dekat dengan dia dan kemudian disaksikan langsung oleh mereka dalam persekutuan Roh Kudus datang itu, Pentakosta, dan 500 orang lebih melihat kebangkitan Kristus. Jadi tidak semua orang itu melihat. Jadi ini fakta sejarah
Dan juga bukti-bukti sejarah kebangkitan itu dituliskan oleh Philo, Josephus, dan semua para ahli sejarah pada zaman Romawi itu menceritakan bahwa ada saksi-saksi dan lebih daripada 2 saksi dan puluhan ratusan saksi Yesus bangkit itu ditulis semua dalam sejarah, buku-buku sejarah. Dan itu berarti tidak bisa disanggah lagi. Dan dia bandingkan ini semua. Dan perbandingannya itu perbandingan yang antar banding 1 dengan 1000. Jadi artinya begini, klarifikasi kalimat-kalimat Tuhan Yesus, dia adalah juru selamat sejati, dan dia adalah Allah, anak manusia dan anak Allah itu tidak pernah ada satu orang pun dari sepanjang sejarah manusia sampai akhir zaman, tidak ada yang berani mengklaim kata-kata ini. Ya, tidak ada yang berani. Nah, dari kalimat Tuhan Yesus, dari hidupnya Tuhan Yesus, apalagi dari sikap dia yang mati di kayu salib, itu nggak pernah ada orang seperti itu. Berkorban bagi penjahat, berkorban bagi orang-orang yang jatuh dalam dosa. Banyak kan orang tuh menolong orang karena pernah menolong saya, baik dengan saya. Nah, itu batas daripada semua agama. Mengasihi sebatas, ya kamu kasih saya. Kalau kamu baik dengan saya baik dengan kamu. Kalau saya baik dengan kamu, kamu harus baik dengan saya. Nah, Kristus itu menembus ini semuanya. Waktu kamu menjadi musuh Allah, kamu memberontak, kamu berdosa, kamu mencaci maki Tuhan, dan dengan belas kasihnya Tuhan mengubahkan hatimu. Nah, itu tidak ada. Ya, tidak ada. Dan itu pun tanpa syarat. Itu adalah anugerah yang tidak pernah layak kita miliki. Dan kita tidak layak untuk menerima itu. Itu disebut sebagai anugerah. Dan jalan keselamatan kita sangat beda. Jadi itu. Jadi sekarang gereja-gereja bukan hanya soal Tuhan Yesus ya. Bahkan soal keselamatan juga banyak. Yang masih mengatakan bahwa keselamatan bergantung pada saya, kebaikan saya, dan apa usaha saya. Kalau saya jatuh dalam dosa terus, ya saya masuk neraka. Nah, itu tidak. Kita berdasarkan anugerah dalam Kristus. Dan itu mutlak dan sempurna, titik. Nggak ada yang bisa ditambahkan, dikurangi. Jadi karya Kristus itu sempurna sekali. Ya, itu di situ. Jadi kita bersyukur. Kita mendapatkan jaminan janji Allah dan membuat kita berpengharapan yang indah. Ya, tadi ada ayat yang 1 Korintus pasal 3. Itu kasih yang tertinggi. Jadi kita diminta untuk mencari kasih yang tertinggi. Artinya kasih, jangan lupa, kasih yang ada pengharapannya dan kasih di dalam kuasa nubuatannya. Iman, kasih, dan nubuatan itu tertinggi adalah kasih. Karena semua menceritakan begitu besar kasih Allah. Dan motivasi Allah adalah pengharapan semua itu nanti bermuaranya, mengumpulnya itu kepada kekuatan kasih Allah. Dan itu motivasi Allah. Dari awal sampai akhir. God is love. Jadi tidak pernah dikatakan God is hope. Enggak. Ya, Alkitab tidak mengatakan Allah itu pengharapan. Enggak. Tapi Allah adalah keselamatan, Allah adalah kasih. Betul. Allah pengharapanku, betul. Tapi Allah bukanlah pengharapan. Ya, artinya beda dengan kasih. Karena kasih itu sempurna. Pengharapan itu akan selesai. Kasih itu kekal. Jadi yang Allah itu selalu kekal. Pengharapan itu tidak kekal. Ya, pengharapan itu akan sempurna di dalam kasih. Jadi kasih itu menyempurnakan pengharapan, menyempurnakan Taurat, menyempurnakan hati nurani manusia, menyempurnakan semua yang ada di agama-agama itu harus kembali pada Kristus. Dan ini satu nilai yang kekal. Jadi Allah itu nggak bisa dinilai dengan hal-hal yang bersifat fana. Ya, jadi kasih itu bersifat kekal. Jadi kasihnya Gandhi itu bersifat humanity, bersifat manusiawi, bukan ilahi. Ya, kita harus tahu itu. Jadi bukan ilahi. Tapi kita memiliki kasih ilahi. Kasih yang tidak terbatas kepada dosa manusia. Bahkan kasih itu mengalahkan, menutupi dosa manusia. Nah, Gandhi tidak sampai ke sana. Ya, tidak sampai menembus kasih ilahi Kristus. Ya, dia bisa menikmati kasih, dia bisa membagikannya, tapi dia tidak memiliki kasih Kristus karena dia tidak percaya. Sekali lagi, Gandhi tidak percaya pada Kristus. Ya, di situ. Oke. Baik, terima kasih Pendeta Agung, juga Pendeta Arifudin. Apakah ada lagi? Kalau tidak ada, oh iya, Pak Mosir, silakan. Nah, sedikit menambahkan. Pak Alex juga. Pak Alex juga. Oh ya, Pak Alex dulu lah, nggak apa-apa. Ya, silakan Pak Alex. Ya, iyalah, hanya menambahkan sedikit aja.
Bisa ya mengomentari. Jadi dasarnya memang di dalam Yohanes yang dikatakan, dijelaskan oleh Pak Pendeta tadi, Yohanes 14 ayat 6 itu, akulah jalan dan kebenaran dan hidup ya. Jalan, jadi tidak ada jalan lain memang kecuali Yesus. Kenapa hanya Yesus? Karena memang dia memberikan nyawanya, memberikan darahnya. Itulah yang menjadi menyelamatkan. Itu tidak bisa. Tidak ada pada orang lain. Tidak ada seorang pun. Hanya Yesus. Maka dikatakan, akulah jalan. Satu-satunya jalan. Tidak ada lagi. Sebab kita harus ingat bahwa dasar daripada keselamatan kita adalah pengampunan dosa. Amin. Lukas 1 ayat 77. Itu kita bisa ingat. Ini suka kita lupa semuanya. Tentu kalau para pendeta sudah tahu itu, bahwa dasar keselamatan kita adalah pengampunan dosa. Jadi semua kita sudah diampuni. Dosa kita sudah diampuni melalui apa? Pencurahan darahnya. Maka setelah dicurahkan darahnya, maka dikatakan sudah selesai, it is finished. Semua sudah lengkap. Semua sudah sempurna seperti yang dijelaskan Pak Pendeta tadi. Jadi tidak ada lagi. Jadi kita bisa selamat karena perbuatan kita. Itu makanya tidak ada. Hanya karena kasih karunia. Darahnya diberikan dengan cuma-cuma. Diberikan pada siapa? Semua orang. Masalahnya sekarang ada yang menerima, ada yang tidak. Nah, di situ yang membedakan. Nah, jadi semua anugerah umum diberikan memang semua. Tetapi siapa yang menerima? Siapa yang menerima? Itulah yang akan mendapat. Seperti di toko ada barang-barang. Siapa yang bisa? Semua orang bisa mendapatkan barang itu. Tapi ada syaratnya, yaitu dia harus membeli. Demikianlah kita harus percaya dan pesan daripada darah Yesus yang sudah diberikan. Ini yang menjadi nilainya sangat tinggi sekali karena tidak ada satupun di dunia ini yang bisa seperti itu. Maka Yesus adalah satu-satunya jalan karena darahnya itu, Pak. Tambahan saya aja. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Alex Tambugulun. Silakan kepada Pak Mosir. Mungkin minggu depan aja Pak Jul karena ini jamnya juga udah siang ya. Saya bertanya minggu depan aja. Terima kasih. Baik, terima kasih semuanya. Sebelum kita berpisah, minta buka kamera ya semuanya. Kalau jika memang memungkinkan, kita akan foto bersama dulu. Baik, saya akan hitung sampai 3. Apakah ada lagi yang lain? Oke ya, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Senyum semua. Oke. Sudah. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Agung juga. Oke, sama-sama besok ya dalam ibadah. Pak Sabolon, Pak Suganda, Jatina di Jogja juga. Yo, Jaling. Semuanya Pak Aning, Pak Sunarti. Semuanya ya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Iya.